Hai, apa kabar? Kali ini kita akan belajar materi matematika minat, jenjang kelas 12 MIPA, materi distribusi peluang binomial. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah soal. Hanya satu soal pada video ini, tapi dari soal itu kita akan belajar 5 hal. Kita akan membuat distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel dan juga dalam bentuk diagram batang. Setelah itu kita akan melanjutkan langkah berikut untuk membuat distribusi peluang kumulatif variabel acak X. Ini dalam bentuk tabel, terus dalam bentuk grafik, dan terakhir kita akan membuat fungsi dari distribusi peluang kumulatif tersebut. Oke, hanya satu soal yang akan kita bahas. Soalnya itu Ibu ambil dari LKS ini. Ini versi lama, ini versi tahun 2018. Kalau punya kalian yang baru, mungkin ada, tapi halamannya berbeda. Di sini Ibu akan bahas soal halaman 101. Ini soal yang sangat penting. Ibu harap kalian memperhatikan sebaik mungkin. Jadi kita hanya bahas satu soal. Kalau kalian buku kalian berbeda, tidak jadi masalah. Kalian lihat saja soal ini. Ibu akan menunjukkan secara jelas. Jadi halaman 101 di LKS yang versi Ibu ya. Kita akan membahas sebuah soal ini. Dan kita akan mendapat 5 jawaban dari soal ini. Oke. 2 kotak masing-masing berisi 3 bola. Jadi ada 2 kotak, satu kotak berisi 3 bola, kotak yang satunya juga 3. Nah, kotak yang satu berisi bola merah bernomor 1 sampai 3, kotak kedua berisi bola putih bernomor 4 sampai 6. Jadi kalau kayak gini nanti kita buat papan catur ya. Lalu, dari kedua kotak diambil satu bola secara bersamaan. Jadi dari kotak satu diambil satu, kotak yang kedua juga diambil satu bola. Jika X menyatakan jumlah nomor kedua bola yang terambil, berarti nanti kita jumlahkan kedua nomor yang terambil ya, karena ada kata jumlah. Distribusi peluang variabel acak X adalah, jadi di sini hanya minta distribusi peluang, tapi nanti kita akan mencari juga kumulatifnya ya. Oke, ini pilihannya dalam bentuk diagram batang. Nanti kita buat dalam bentuk tabel dan diagram batang. Oke, sekarang Ibu akan arahkan. Seperti pada penjelasan Ibu yang lalu-lalu, kita akan buat dulu papan catur. Kalian masih ingat cara membuat papan caturnya? Jadi kita buat sebuah tabel. Oke, kotak yang pertama itu kotak bola warna merah tadi berisi nomor berapa? 1 hingga 3 kalau tidak salah ya. 1, 2, 3. Lalu kotak yang kedua itu bola putih berisi bola bernomor 4, 5, dan 6. 4 sampai 6. Oke, kan dibilang diambil satu dari kotak satu, diambil satu dari kotak kedua, lalu di sini dibilang tadi X menyatakan jumlah nomor kedua bola yang terambil. Jadi kalau misalnya yang terambil di kotak pertama nomor 1, di kotak kedua nomor 4, maka jumlahnya 1 tambah 4 adalah 5. Jadi kita jumlahkan. Lalu yang di sini misalnya
kotak pertama terambil nomor 3, kotak kedua diambil nomor 6, maka jumlahnya adalah 3 tambah 6 sama dengan 9. Jadi jumlah artinya kita menambahkan nomor bola pada kotak pertama dan nomor bola pada kotak yang kedua. Jadi gitu ya, kalau di sini berarti 1 ditambah 6. Kalau di sini berarti 2 ditambah 5. Kalau yang ini berarti 2 ditambah 6, gitu. Di sini 3 ditambah 5. Yang ini 3 ditambah 4. Ini 2 ditambah 4, yang di sini 1 ditambah 5. Iya. Ini Ibu akan kasih warna supaya kalian tahu bahwa itu nomor-nomor pada kotak 1 dan kotak 2. Hasil penjumlahan itu yang di tengah ya. Jadi ada 9. Ada 9 sampel kita dan nomor terkecilnya 5, nomor terbesarnya 9. Masih ingat caranya? Nah, saat X-nya 5, kan nomor terkecilnya 5. Berarti X-nya ada 5, terus X-nya 6, X-nya 7, X 8. Ya kan? Masih ingat. Nah, lalu X-nya 5, angka 5 ada berapa? Hanya 1. Berarti di sini hanya 1. Lalu X6, 6-nya ada sebanyak 2 ya. Angka 7 sebanyak 3. Angka 8 ada 2. Oh, ada 9 lagi. Angka 9-nya 1 aja. Coba kita totalkan. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1, semua berjumlah 9. Sama ya, di sini ada 9 sampel kan? Nah, sekarang kita buat peluang distributifnya. Oke, distribusi peluang variabel acaknya berarti F kecil ya, bukan F besar. Lalu berarti gimana? Untuk mendapatkan saat X-nya 5 berarti peluangnya itu 1/9. Totalnya kan 9, jadi di sini 1/9. Lalu saat X-nya 5, X-nya 6 berarti peluangnya 2/9. Lalu saat X-nya 7 berarti 3 ini per 9 per totalnya. Lalu X-nya 8 berarti 2/9 dan X-nya 9 1/9. Seperti itu ya. Lalu kita lihat ada nggak yang bisa disederhanakan. Oh, ini kita bisa sederhanakan bagi 3 bagi 3. Oke, yang lain udah nggak bisa ya. Oke, kalau sudah sampai sini udah selesai. Sekarang tinggal kita buat dalam bentuk tabel. Tadi kita akan buat soalnya tadi dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram batang ya. Jadi hasil yang ini kita rubah dalam bentuk tabel dan diagram batang. Oke, kalau tabelnya berarti di sini kayak gini, di sininya ingat ya, F kecil ya, F besar itu untuk nanti kumulatifnya. Lalu yang di sini X-nya ada apa aja? 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Lalu tinggal kalian isi. Saat X-nya 5, peluangnya 1/9. 1/9, terus 2/9,
1/3, lalu 2/9 lagi, dan terakhir 1/9. Nah, inilah tabel dari distribusi peluang ya, distribusi peluang variabel acak. Lalu dari sini kita buat lagi diagram batangnya. Oke, diagram batangnya kita akan buat bersama-sama. Kalian perhatikan. Di sini 0, lalu X-nya yang di bawah berarti dari 5, 6, 7, 8, 9. Lalu ini kan ada 1/9, 2/9, 3/9. Tidak ada lagi 4/9 ya. Berarti di sini 1/9, 2/9. Nanti di atasnya sini 3/9. Apakah kelihatan? Oke. Lalu Ibu perjelas dulu. Ini 3/9. Oke, sekarang kita akan membuat diagram batangnya. Berarti nanti 5 berpasangan ke 5 ke 1/9. Berarti tinggal kita buat diagram batang. Lalu 6 dengan 2/9 nih. Lalu apalagi 7 dengan 1/3. Nah, 1/3 tadi kan 3/9 ya. Jadi ini 7. Lalu selanjutnya 8 2/9. Terakhir 9 dipasangkan ke 1/9. Nah, seperti ini jadinya. Sekarang tinggal kita samakan. Jawabannya yang mana nih? 5. Kalian perhatikan. 5 ke 1/9, 6 ke 2/9, 7, 3/9, 8. Nah, ini salah ya. Oke, mari kita cari jawaban yang tepat. Kira-kira jawabannya yang mana? Ini salah, ini pun salah, dan yang pasti, nah ini yang benar ya. Coba kita samakan. Oke, ini benar. Seperti itu ya. Nah, jadi kita sudah
membahas yang ini dan diagram batang. Sekarang kita lanjut ke kumulatif. Oke, kita akan membahas tentang kumulatifnya. Nah, kalian masih ingat kan kemarin kumulatif itu seperti apa? Oke, kita langsung membahasnya. Setelah kita dapat tabel, sekarang kita lanjutkan mencari kumulatif. Berarti kita mulai dari kumulatif. Yang paling rendah ini kan 5. Berarti 5. F5 itu sama dengan F5. Karena dia paling rendah. F5 itu sendiri 1/9. Sekarang F6. F6 berarti kita mulai jumlahkan dari yang paling kecil F5 ditambah sampai ke diri ini, ke dia. Ya. Sehingga ditambah sampai F6. Kumulatif 6 adalah fungsi F5 ditambah F6. F5 tadi adalah 1/9. F6 2/9 dijumlah menjadi 3/9. Sederhananya bagi 3 bagi 3. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3 ya. Oke, sekarang cari F7. Kumulatif 7 gimana? Berarti dari yang paling rendah 5 ditambah 6 hingga ditambah sampai angka ini. Oke, lalu kita tinggal substitusi F5. Oke, F5-nya berapa? F5-nya adalah 1/9. F6-nya 2/9. F3-nya 1/3. Nah, jangan pakai 1/3, tapi pakai tadi yang sebelum disederhanakan supaya enak. 1/3 tadi sama dengan 3/9 ya. Ibu tulis di sini supaya tidak lupa. 3/9. Sehingga ini pakai 3/9. Karena kalau dijumlahkan kan harus penyebutnya sama, ya kan? Sehingga ini kalau dijumlahkan menjadi 6/9. Nah, bisa disederhanakan bagi 3 menjadi 2/3. Oke, sampai F9 nih. Ini masih F7, berarti sekarang F8. F5 ditambah F6 ditambah, ini lupa tadi ya, F7 hingga F8. Berarti 1/9 ditambah 2/9 ditambah 3/9 ditambah F8-nya 2/9 menjadi berapa kira-kira? Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1 itu nilainya 9. Sehingga 9/9 sama dengan, iya, pasti yang terakhirnya bernilai 1 ya. Oke, sekarang kita buat tabelnya. Oke, di sini X sama dengan X, lalu ini kumulatif berarti F besar. Oke, lalu di sini masih sama 5, 6, 7, 8. Oh, ini kelebihan ya, nggak usah diisi. Oke, sekarang F5 tadi mendapatkan nilai 1/9. Lalu F6 1/3, F7 2/3, F8 8/9, F9-nya 1. Oke, seperti itu. Ini tabelnya udah ya, tabelnya udah. Sekarang kita buat grafiknya. Oke, grafiknya seperti apa? Kalian perhatikan baik-baik. Sebelum kita buat grafik, khusus yang ini nih, kita buat rentangnya dulu. Oke, kalian perhatikan baik-baik ya. Dari 5 sampai 6, ini itu rentangnya adalah kayak gini. Oke,
Karena nilai 1/9 itu kumulatif bernilai 1/9 hanya pada rentang 5 sampai tepat sebelum 6. Nah, lalu dari 6 hingga 7 berarti dia mulai dari 6 terus berhenti di tepat sebelum 7. Gitu. Jadi ini ada tanda sama dengan, tapi ini nggak ada tanda sama dengannya. Lalu berikutnya dari 7 hingga 8. Kalau 7 hingga 8 berarti dia mulai dari 7 dan berakhir tepat sebelum 8. Lalu terakhir rentang yang dari sini ke sini ya. Kalau ini tadi kan dari sini ke sini. Oke, itu tuh dari 8 hingga sebelum 9. Dan terakhir itu dari sini ke atas. Ke 10, 11, 12, 13 dan seterusnya, itu berarti X lebih besar atau sama dengan 9. Dan kalau di bawah 5 ada juga ya. Berarti itu X kurang dari 5. Ya kan? Kurang dari 5. Jadi kalau membuat grafiknya kita harus buat rentangnya dulu supaya enak. Supaya kalian bisa mudah sebentar dalam mengerjakan. Sekarang kita buat grafiknya ya. Oke, sekarang ini 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang kalian perhatikan. Sebelum 5 itu ada nilainya ya. Untuk kalian perhatikan bahwa kalau ada tanda sama dengan, berarti dia bulat full. Kalau tidak ada tanda sama dengan di bawah kayak gini, berarti dia bulat kosong. Sehingga ibu kasih contoh nih, dari 5 sampai 6 itu kan 1/9. Nah ini 1/9, ini 1/9. Kita butuh berapa aja? 1/9, ini 2/9, 3, ibu tulis yang kita butuhkan aja ya. 3/9 dibutuhkan. Lalu 6, 3, 4, 5, 6, 6/9, 7, 8/9, dan 9/9 itu 1 ya. Oke. Sekarang yang pertama, 1/9. Itu dia di rentang dari 5 hingga 6. Sehingga tapi di sini ini ada tanda sama dengan, ini tidak ada. Berarti ini bulat penuh, ini bulat kosong. Selanjutnya, ini 6 sampai 7 itu di 1/3. 1/3 tadi itu sama dengan 3/9. Berarti ini dia sampai di 6, 7. 6, 7. Tapi yang satunya ini ada tanda sama dengan, berarti dia bulat penuh, dan yang ini bulat kosong. Lanjut, selanjutnya F8, ini kan F6, F7. F7 ya, F7 itu 2/3. 2/3 itu sama dengan 6/9. Jadi 6/9 ini kita hubungkan ke 2/3 atau 6/9 kita hubungkan ke 7 dan 8. 7 dan 8. 7 dan 8. Oh, kelewatan. Nah, 7-nya ada tanda sama dengan. Lalu ini bulat kosong. Nah, sekarang 8 sampai 9 itu
8/9. 8 dan 9. Ini bulat penuh, ini bulat kosong. Nah, terus ini ada tanda ke bawah dengan ke atas. Ke atas ini yang lebih dari 9, berarti itu nilainya 1. Yang nilai 1 itu lebih dari 9. Ada tanda sama dengan ya, berarti ini pasti begini ya, yang paling terakhir itu pasti dia ke sana, tak ada batasnya. Terus yang paling pertama di bawah sini itu bulat kosong. Ini bulat kosong ya. Itu berarti di bawah 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu nilainya 0. Di bawah 5, 6, 7, sorry. Di bawah 5 berarti 4, 3, 2, 1 itu nilainya 0. Sementara di atasnya 9 itu nilainya 1. Gitu. Oke, jadi ini adalah grafik. Ini adalah grafik dari distribusi peluang kumulatif. Oke, sampai sini. Paham? Sekarang kita buat yang terakhir adalah kita buat fungsinya. Nah, fungsinya itu sama seperti yang ini, yang sudah teman-teman buat ini. Oke, kita buat ya. Nah, jadi kalau kita sudah buat rentangnya, kita langsung gampang membuat fungsinya. Jadi, fx pertama yang ini dulu nih, teman-teman, adik-adik kalian di rumah bisa lihat x kurang dari 5. Ini berarti tadi nilainya 0 ya. Yang di bawahnya 5 itu 0, berarti dia akan bernilai 0 untuk x kurang dari 5. Lalu berikutnya rentang yang ini. Dia bernilai 1/9. 1/9 untuk nah, kayak gini. Lalu selanjutnya 1/3. 1/3 ini untuk rentang yang berikutnya, rentang yang ini. Rentangnya kayak gini. Selanjutnya 2/3. Terus nanti 8/9. Dan yang terakhir 1. Nah, 2/3 berarti rentangnya yang 7/8. Terakhir, bukan terakhir, sorry. 8/9 tuh untuk 8 kayak gini. Nah, yang terakhir baru 1 itu bernilai untuk x-nya lebih dari atau sama dengan 9, ya kan ini? Gitu. Jadi inilah yang namanya fungsi dari distribusi peluang kumulatif variabel acak x ya. Jadi kita sudah belajar 5 hal dari satu soal. Ini sangat penting untuk kalian kelas 12 SMA ya. Ibu harap kalian bisa mempelajarinya dengan baik di rumah. Lalu sebagai latihan satu soal, kalian tolong kerjakan. Kalian kerjakan soal supaya kalian bisa paham apa yang kalian pelajari hari ini. Gitu ya. Jangan terbebani dengan soal, tapi kalian kerjakan dengan baik. Kalau bingung, kalian pasti harus bertanya sama ibu. Kalian buat soal yang sama. Soalnya yang sama, tapi angkanya ibu ganti. Di sini angkanya 1 sampai 2, lalu 3 sampai 7. Oke? Jadi soal tugas untuk kalian itu ada 2 kotak. Yang pertama kotak berisi 2 bola nomor 1 sampai 2.
Lalu kotak yang kedua berisi 5 bola. Berarti 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kotak pertama berisi 2 bola, 1, 2, angka 1 dan angka 2. Kotak kedua berisi 5 bola, yaitu 3, 4, 5, 6, 7. Oke, lalu kalian kerja kayak tadi. Kalian membuat kelima-limanya ini. Tabel diagram batang untuk yang fx-nya, distribusi peluang variabel acaknya, lalu tabel grafik dan fungsi untuk distribusi peluang kumulatif variabel acak x. Kalau kalian bingung silahkan bertanya ke Ibu ya. Oke, Ibu harap sekian video kita hari ini. Ibu harap kalian paham. Jangan jadikan beban, tapi kerja dengan semangat. Bye-bye.